setelah hijrahnya Nabi SAW dan setelah pembangunan Masjid Nabawi. Begitu selesai masjid, ya, maka ada seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi, pimpinannya pendeta Yahudi. Ini orang yang paling hafal Taurat, paling pintar, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, waktu mendengar orang masyarakat Madinah ribut, telah datang Rasulullah, telah datang Nabi Allah. Abdullah bin Salam tahu, semua ciri fisik Nabi SAW disebutkan dalam Taurat. Hijrahnya ke Madinah juga ini termasuk disebutkan dalam Taurat. Karena memang dalam Taurat disebutkan sebab mereka hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi sudah turun-temurun karena mereka tahu Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW, Nabi terakhir. Maka dia tahu betul. Lalu dia bertakbir dengan suara keras, dia mengatakan Allahu Akbar. Kebetulan waktu itu Abdullah bin Salam berada di rumah tantenya atau khalatinya, ya. Khalati ini teman-teman dipakai untuk istilah saudarinya ibu dalam bahasa Arab. Maka dia teriak, lalu khalatinya berkata, saudara dari ibunya berkata, hai Abdullah, kenapa kau takbir sekeras itu? Dia bilang, wahai khalati, bagaimana saya tidak bertakbir? Bukankah kita semua sudah mengetahui tentang ciri Nabi terakhir dan betul-betul ada pada diri orang ini? Ada pada diri orang ini. Jelas-jelas Muhammad ini utusan Allah. Dan kita temukan dalam Taurat, saya hafal, anda hafal, tahu semua, Yahudi tahu semuanya. Dan kita hijrah ke Madinah justru karena itu. Kata tantenya, baik, pastikan dulu, kamu temuin, kemudian sampaikan kepada saya. Maka Abdullah bin Salam pun pergi kepada Nabi SAW. Lalu dia memastikan dengan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan Abdullah bin Salam adalah, saya akan bertanya kepada Muhammad tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Kata Nabi SAW, silakan tanyakan. Dia bilang, siapa orang-orang yang pertama masuk surga? Kata Nabi SAW, Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukanku sekarang. Informasinya adalah kaum muhajirin, orang miskin dari kaum muhajirin. Maksudnya adalah muhajir dari Mekah nih, para sahabat Nabi. Ternyata dalam Taurat disebutkan itu. Sudah disampaikan bahwasanya ciri Nabi terakhir nanti itu akan ada pengikutnya dari Mekah dan mereka akan hijrah keluar dari Mekah, dan mereka kebanyakan mayoritasnya orang-orang yang susah, dan ini adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Kemudian yang kedua ditanya, apa makanannya ahli surga? Kata Nabi SAW, Jibril memberitahukan kepadaku, makanan mereka adalah hati ikan. Tentunya teman-teman jangan dibayangkan seperti hati ikan antum di sini, ya. Kita angkat teman-teman sekalian di sini juga tambahan informasi. Salah satu istri Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Sofia, ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ini salah satu pendeta Yahudi juga. Dan ini salah satu yang hadir di masjid yang dijebak tadi itu. Huyai bin Akhtab ini. Jadi nanti jadi mertua Nabi sebenarnya, tapi dia ya meninggal dulu. Jadi dia sudah meninggal, baru Nabi SAW menikah dengan Sofia. Kata Sofia, salah satu alasan kenapa Sofia muda masuk Islam. Ini kan? Jadi waktu ditawarkan Nabi SAW, dia masuk tawanan perang di Khaybar. Kata Nabi SAW, hai Sofia, kau mau masuk Islam, aku bebaskan kamu dari keterbudakan ini dan juga kamu akan aku nikahi. Maka dia langsung syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW heran, kenapa kok mudah sekali kamu syahadat? Orang Yahudi kan susah sekali masuk Islam. Ya. Sampai kalau tidak salah ada sebuah riwayat, kata Nabi SAW, kalau 12 orang Yahudi masuk Islam di tanganku, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Saking sulitnya, jadi di zaman Nabi pun tidak sampai 12 orang yang masuk Islam. Sofia ini tiba-tiba syahadat. Maka Nabi SAW, kenapa kok tiba-tiba syahadat? Nanti ini kejadian di perang Khaybar, ya. Nanti akan ada penjelasan, ini masih masuk masa hijrah. Maka kata Sofia, ya Rasulullah, saya waktu masih kecil, dan selalu kalau saya pulang, atau kalau ayah saya pulang, Huyai bin Akhtab, dengan ada pamannya namanya Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta ini. Huyai bin Akhtab pendeta, Yasir bin Akhtab pendeta. Dua-duanya ini sangat menyayangiku, kata Sofia. Setiap kali mereka pulang ke rumah, selalu mereka bermain-main dengan aku, menyambutku, menggendongku, menciumku. Tapi di hari yang pada saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam di masjid Anda, gitu kan? Itu mereka pulang ke rumah karena sumpeknya mereka, sampai mereka buka pintu dan mereka tidak lagi melihatku, tidak memelukku dan tidak menciumku, dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaranya adalah Huyai bin Akhtab bertanya kepada Yasir, pada saudaranya, apakah dia ini? Benarkah dia ini Nabi? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa kau sudah temukan betul-betul ciri dalam Taurat yang disebutkan, yang kita tunggu selama ini? Kata Yasir, iya.
Lalu kata Huyai bin Akhtab lagi, apa keputusanmu? Kata Yasir, saya akan musuhi dia selamanya. Tahu kebenaran tapi tidak mau. Tidak mau beriman gitu. Maka bodohnya juga Huyai mengatakan apa? Kalau gitu saya ikut sama kamu. Ikut juga masuk neraka. Ini hati ikan surga, ya. Sudah sulit dibayangkan. Lalu kemudian yang ketiga ditanyakan, kapan anak laki-laki itu mirip ayahnya? Kapan anak-anak ikut ayahnya, mirip ayahnya? Maksudnya jenis kelaminnya. Laki-laki jadi laki-laki, maksudnya anak laki-laki, atau ikut ibunya, perempuan. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului istrinya, maksudnya lebih dulu klimaks, anaknya laki-laki. Dan kalau perempuan lebih dulu klimaks, laki-laki terlambat menyemprotkan spermanya, maka anaknya perempuan. Dan ini sebuah teori yang sangat tepat dan benar. Ini penyampaian dalam hadis. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka kata Abdullah bin Salam, Anda benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat gara-gara itu. Dan ini penyampaian kata Abdullah bin Salam tidak ada yang ketahui kecuali Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini kaum Qadar. Kaum Qadar itu suka berkhianat, pendusta. Jadi orang Yahudi memberikan kesaksian itu sendiri, gitu kan? Tentang mereka sifatnya suka bohong. Maka rahasiakan masuk Islamku ini, tapi undang pimpinan-pimpinan mereka. Biarkan mereka datang, pendeta-pendetanya. Disebutlah Abdullah bin Salam, namanya Huyai bin Akhtab, ya, si fulan, si fulan, si fulan. Panggil mereka semua ya Rasulullah. Lalu tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku. Setelah tanyakan kedudukanku, baru kemudian Anda menyampaikan kalau aku sudah masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah, diundanglah. Ini masih di hari-hari pertama masuk di Madinah ya. Sudah langsung didakwahi orang-orang Yahudi itu. Maka menyurat oleh Nabi SAW, bukan menyurat, dipanggil orang-orang Yahudi pimpinannya, silakan temui Nabi Muhammad SAW. Datanglah mereka. Padahal mereka datang ke masjid, Abdullah bin Salam disembunyikan oleh Nabi SAW di belakang tembok masjid. Kemudian, karena waktu itu tembok masjid saya bilang tadi masih sangat sederhana, maka orang kalau bicara dari dalam kedengaran di luar, atau orang dari luar kedengaran di dalam. Apalagi masjid Nabi SAW waktu itu sengaja tidak dibuatin atap. Karena kalau udara panas sekali Madinah, gitu kan? Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu kejadian di Madinah, dan ini hadis jangan disalahfahami, waktu itu panas sekali. Kata Nabi SAW, lambatkan sedikit sholat duhur ini, agar panas mulai redah. Dan itu kejadiannya satu kali itu, gitu kan? Banyak orang mengatakan kalau gitu duhur sengaja ditunda, bukan. Nah ini harus difahamin dulu. Maka datanglah orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah. Kalian orang yang paling tahu di muka bumi. Yang paling tahu Nabi SAW adalah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu betul, seperti kita kenal anak kita, tahu kalau ini Nabi. Saking luar biasa terincikan dalam Taurat itu. Kata Nabi SAW, kalian orang yang paling mengenalku. Dan tahu kenapa kalian tidak beriman. Berimanlah. Serentak mereka katakan kami enggak mau beriman karena kau bukan dari Bani Israel. Ini kebodohan saja ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri, kita sudah tahu, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak. Istri kedua Hajar, siapa nama anaknya? Ismail. Masya Allah, ini bagus. Ismail alaihissalam dihafal karena selalu bahas masalah sembelihan ya. Nah, Ishak ini alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Maka kalau dikatakan Bani Israel, Bani artinya keturunan Yakub. Jadi nama negara Israel sekarang itu namanya Nabi Yakub sebenarnya. Makanya kebanyakan ulama mengatakan panggil negara Yahudi, jangan negara Israel. Karena menggunakan nama Nabi dan mereka tidak mengikuti, mereka malah merampas gitu kan. Baiklah, Yakub ini alaihissalam keturunannya Yusuf ya, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria, semua ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan, kami berharap nabi terakhir yang datang nanti, yang mereka sudah tahu akan datang, dari turunan Israel, turunannya Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Ismail, jalur sebelahnya. Lalu mereka buat isu, mereka mengatakan, kau bukan dari Bani Israel, dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar. Hajar itu mantan budaknya Sarah. Dari keturunan budak, seperti itulah. Ini kebodohan, hanya fanatisme yang tidak masuk di akal gitu. Maka akhirnya mereka menolak gara-gara itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang dia adalah orang terpintar di antara kami, dia orang yang paling hafal Taurat, dia ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun ulama kami.
Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Maka bilang, enggak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah datang dari belakang tembok. Hai Yahudi, bertakwa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kejebak nih. Orang Yahudi rupanya harus dijebak dulu nih baru masuk Islam. Itu pun masih nolak. Serentak mereka bilang, subhanallah, kayak diatur, bukan satu dua orang, serentak mereka bicara. Dalam riwayat ini dikatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dia anaknya orang yang paling bodoh di antara kami, dan seterusnya. Jadi dihina Abdullah bin Salam hanya karena syahadat gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ulama mengatakan perhatikan bagaimana kebodohan Yahudi di sini, karena dia tahu sebenarnya kebenaran tapi dia tolak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafsir surah Al-Baqarah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan orang yang sesat. Maghdub adalah Yahudi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tolak. Bahkan sekarang di orang-orang Yahudi tersebar berita, mereka saling berbagi sama lain, nanti di akhirat ya kita akan berbicara dengan Allah, ya Allah rahmatmu kan luas supaya nggak dimasukin ke neraka. Mereka kafir, kan kebodohan. Dan orang kalau sudah sampai di akhirat nggak bisa lagi, neraka ya neraka, nggak ada lagi waktu untuk bisa beriman. Tapi itu keyakinan mereka. Dhalin adalah Nasrani karena mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau sebarkan. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita angkat teman-teman sekalian di sini juga tambahan informasi. Salah satu istri Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Sofiyah ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ini salah satu pendeta Yahudi juga. Dan ini salah satu yang hadir di masjid yang dijebak tadi itu. Huyai bin Akhtab ini. Jadi dia sudah meninggal baru Nabi SAW menikah dengan Sofiyah. Kata Sofiyah, salah satu alasan kenapa Sofiyah mudah masuk Islam. Jadi waktu ditawarkan Nabi SAW, dia masuk tawanan perang di Khaybar. Kata Nabi SAW, hai Sofiyah, kau mau masuk Islam, aku bebaskan kamu dari keterbudakan ini dan juga kamu akan aku nikahi. Maka dia langsung syahadat Rasulullah. Nabi SAW heran, kenapa kok mudah sekali kamu syahadat? Orang Yahudi kan susah sekali masuk Islam. Sampai kalau tidak salah ada sebuah riwayat kata Nabi SAW, kalau 12 orang Yahudi masuk Islam di tanganku, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Saking sulitnya, jadi di zaman Nabi pun tidak sampai 12 orang yang masuk Islam. Sofiyah ini tiba-tiba syahadat. Maka Nabi SAW, kenapa kok tiba-tiba syahadat? Maka kata Sofiyah, ya Rasulullah, saya waktu masih kecil dan selalu kalau saya pulang atau kalau ayah saya pulang Huyai bin Akhtab dengan ada pamannya namanya Yasir bin Akhtab. Dua-duanya ini sangat menyayangiku, kata Sofiyah. Setiap kali mereka pulang ke rumah, selalu mereka bermain-main dengan aku, menyambutku, menggendongku, menciumku. Tapi di hari yang pada saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam di masjid Anda, gitu kan? Itu mereka pulang ke rumah karena sumpeknya mereka, sampai mereka buka pintu dan mereka tidak lagi melihatku, tidak memelukku dan tidak menciumku, dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaranya adalah Huyai bin Akhtab bertanya kepada Yasir, pada saudaranya, apakah dia ini? Benar gak dia ini Nabi? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa kau sudah temukan betul-betul ciri dalam Taurat yang disebutkan, yang kita tunggu selama ini? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab lagi, apa keputusanmu? Kata Yasir, saya akan musuhi dia selamanya. Tahu kebenaran tapi tidak mau beriman gitu. Maka bodohnya juga Huyai mengatakan apa? Kalau gitu saya ikut sama kamu. Ikut juga masuk neraka. Ini kejadian yang pertama, tentang masalah pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi.